Selamat datang di DNR. Duduk, ngobrol, relax. Perkenalkan, saya Sabrina dari Corporate Communication DNR. Hari ini saya diberi kesempatan menjadi host di episode perdana dengan tema transformasi digital kunci sukses bisnis saat ini. Di sini kita akan sharing banyak hal. Jadi kalian yang nonton akan mendapatkan ilmu dan juga meningkatkan skill. Nah, tapi karena kita membahasnya spesifik tentang transformasi digital, alangkah lebih baiknya kita mending undang narasumber yang memang ahli di bidang itu. Tapi kalau ngobrolnya di sini kayaknya nggak enak deh. Kita pindah aja ke tempat yang lebih nyaman. Nah, ngobrol di sini kan enak. Di studio duduk ngobrol relax. Oke, sudah hadir di sini bersama kita Pak Gary Tanu selaku Direktur DNR Corporation sekaligus Chief Business Development Officer dari Storesen Indonesia, yaitu perusahaan yang menawarkan e-logistik yang menyeluruh, mulai dari jasa pengelolaan produk di gudang, pengelolaan toko online, hingga proses pengiriman produk ke customer. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Pak, kita main games dulu ya, biar relax. Ayo. Oke, jadi gamesnya ini simple. Nanti Bapak tinggal bilang itu fakta atau mitos. Jadi nanti saya kasih pernyataan, nanti Bapak nilai kira-kira pernyataan itu tuh berupa fakta atau berupa mitos. Oke, kita mulai ya Pak? Yuk. Oke, pertanyaan pertama. Beras adalah solusi terbaik untuk mengeringkan handphone. Gimana Pak? Fakta atau mitos? Kalau kata Google, fakta. Oh, jadi kunci jawabannya fakta. Fakta ya? Oke. Betul! Ya betul. Pertanyaannya konyol-konyol. Iya emang Pak. Kan namanya biar relax. Kirain pertanyaan. Enggak ya. Susah Pak, susah. Ntar saya nggak nyampe. Oke, pertanyaan kedua ya Pak. Setiap daerah lidah bisa merasakan rasa tertentu. Fakta atau mitos? Saya tanya balik. Makan makanan. Bentar. Makan bisa nggak diisolasiin ke satu sisi? Atau semua kena? Semua kena sih Pak. Ya udah. Tapi kan dari ya. Apa jawabannya? Loh, kok jadi saya ini tanya. Kan saya berdasarkan belajar biologi dulu, Pak. Ya kan biologi kan fakta gitu kan. Orang makan makanan bisa nggak cuma dikunyah di sini tapi makanannya nggak ke kanan. Kalau dikunyah bisa, Pak. Kalau ditelan ya masuk semua. Ada kena semua kan? Ya udah itu jawabannya. Apa tuh, Pak? Ya jawab sendiri lah. Kok jadi saya main game sendiri? Pertanyaan jebakan ini loh. Kalau saya bilang cuma enggak, dia bilang oh Google bilang salah. Jangan nanya pertanyaan jebakan lah. Oke. Kita lanjut aja Pak, gimana? Jawab dulu dong. Mitos Pak. Mitos. Okay. Jangan lagi jawab mitos. Jadi Bapak yang hostnya nih, saya lihat. Iya dong. Lanjut pertanyaan ketiga Pak. Siap. Membaca dalam gelap dapat merusak mata. Salah. Wis, pede banget nih Pak. Ada alasannya nggak Pak? Enggak. Oke. Jadi pede banget. Gak apa-apa, bagus. Karena kalau terang merusak mata. Lanjut. Pertanyaan keempat ya Pak. Kulit kentang dapat menyembuhkan luka. Fakta atau mitos? Kulit kentang dapat menyembuhkan luka. Luka apa nih? Kalau luka hati ya nggak bisa sih Pak. Siap. Luka di luar aja Pak. Kurang spesifik nanyanya. Oke. Luka di luar aja Pak. Kulit kentang? Iya, kulit kentang. Bisa. Jadi fakta. Fakta. Oke. Bagus. Benar. Betul. Pertanyaan kelima Pak, pertanyaan terakhir. Air rebusan daun sirih dapat menyembuhkan sakit mata. Bohong.
Pede banget ya Pak. Kenapa bohong Pak? Air mendidih direbus tanpa mata buta. Iya betul. Saya ulang Apalagi pertanyaannya. Taruh daun sirih, ketusuk. Saya ulang nih pertanyaannya Pak. Ini daun sirih direbus. Lo enggak dong, ini kan mitos atau fakta. Oh iya betul. Udah mitos, udah selesai. Iya, oke. Ya Pak. Sip. Siap. Jawabannya bener sih tapi mitos. Tapi bukan karena air panasnya ditaruh di mata sih Pak. Oke. Dah permainan hari ini selesai. Jadi kita langsung ngobrol-ngobrol aja Pak. Kita udah relax. Jadi kita mulai yang lebih serius. Oke Pak. Oke Pak, karena sekarang temanya itu tentang transformasi digital, kita mau bahas terkait digital. Nah, seperti yang saya tahu, digital tuh sebenarnya ada 3 aspek. Ada digitalisasi, sama transformasi digital. Sebenarnya ketiga itu tuh ada perbedaannya nggak sih Pak? Kalau misalnya emang ada, di mana tuh Pak perbedaannya? Oke, mungkin digitisasi itu sebuah shift gitu kan, yang tadinya fisik jadi digital gitu. Kayak misalnya yang tadinya kita baca buku print, majalah, koran itu sekarang bacanya lewat tablet gitu kan. Di shift lah dari satu platform fisik ke platform digital. Itu basicnya ya mungkin ya. Digitisasi itu mungkin dari dulu udah ada lah. Digitalisasi itu mengubah proses yang tadinya prosesnya manual banget, sekarang proses jadi digital. Contoh mungkin ya, kalau di kita mungkin dulu order taking. Dulu kita order taking pakai kertas, tulis, visit kemana, sekarang pakai aplikasi. Jadi ke-track gitu kan. Mereka kapan sign in, mereka kapan keluar dari toko, terus kapan mereka sign up lagi ke toko sebelahnya. Itu mungkin mendigitalkan proses manual ke digital. Itu digitalisasi, prosesnya pindah. Transformasi mungkin beda, itu lebih di scale lebih gede gitu kan. Yang mungkin dulu satu perusahaan yang manual atau mentransform dan mengadop salah satu konsep dari globalisasi, itu in my opinion itu salah satu example ya, contoh dari digital transformation. Jadi gimana kita mentransform dari yang dulunya manual atau sama manual menjadi digital, dan itu pun juga nggak harus dari jadul ke modern gitu, bisa aja udah modern tapi dengan adanya pertumbuhan teknologi di add lagi gitu. Jadi AI, machine learning, algoritma itu kan sesuatu yang baru mungkin 5-10 tahun yang ke belakang gitu kan. Tapi itu juga menurut saya satu contoh dari digital transformation. Oke. Tadi kan udah dijelasin tuh Pak, ketiga itu ternyata punya perbedaan. Nah, kalau misalnya nih kita lihat di Indonesia, perkembangan digitalisasi dan transformasi digital di Indonesia tuh seperti apa sih sekarang? Perkembangan digitalisasi itu sudah ada jauh sebelum boleh dibilang digital transformation yang ada sekarang. Jadi dulu tuh ya ambil contoh lah, dulu kita baca koran, sekarang baca internet. Dulu kita dengan musik live misalnya kan, sekarang pakai aplikasi gitu. Jadi yang tadinya fisikal jadi digital. Itu across the board lah, nggak bisa dibilang gimana kita bisa adopt, semua udah adopt. Terus kalau bicara masalah digitalization gitu kan bahasa kerennya, itu harus, karena di mana-mana juga ya rekan-rekan kita semua juga udah ke arah kesana gitu kan, tinggal sekarang gimana kita adopt. Jadi digitalization tuh menurut saya sebagai proses yang tadinya prosesnya manual, sekarang prosesnya menggunakan teknologi. Contoh ya, mungkin dulu kita taking order nih pakai kertas, pakai pen gitu kan. Sekarang pakai smartphone aplikasi.
Apa dampaknya bisa di tracing, ada datanya, ada historinya. Dulu kertas ditulis Manual ya, manual, bawa balik ke kantor, Kececer, terus hilang. di filing gitu kan. Sekarang everything udah kesana. Jadi mungkin ngikutin apa ya zaman sekarang, digitalization itu mau nggak mau orang udah harus atau terpaksa untuk adopt gitu. Terus terakhir digital transformation. Nah, ini kan transformasi suatu cara yang dulunya manual jadi otomasi atau digital. Nah, dari sisi perusahaan mungkin dulu manual, sekarang digital. Digitalization itu dua konsep yang ngedorong perusahaan yang mungkin dulunya manual sekarang jadi digital. Bertransformasi artinya nggak langsung 100% digital gitu, tapi jadi ada step by stepnya gitu Pak, pelan-pelan ya. Ada. Karena gini, kita juga kan perusahaan distribusi, logistik, nggak terlalu atraktif gitu loh dibanding orang mungkin lihat fintech, marketplace kan, terkinian. Tapi bukan berarti kita sebagai satu sektor yang mengkonekin antara marketplace, fintech harus adopt juga gitu. Jadi digital transformation sudah ada, makin ada, dan dengan berkembangnya teknologi mau nggak mau harus nge-push. Bayangin satu perusahaan, let's say kita perusahaan logistik sama kurir udah pakai teknologi, kita belum gitu. Terus kita mau integrasiin sistem, kita manual, nggak bisa. Jadi mau nggak mau kita tambah maju waktu ke drive untuk mentransform ke arah digital. Oke, berarti nggak cuma sekedar ikut-ikutan ya Pak, emang mau nggak mau harus melakukan. Dua-duanya juga. Oke. Kalau kita nggak ikut-ikutan ya kita left behind gitu loh. Tapi kalau kita, jadi gini, kita tuh kan satu sektor yang in one ecosystem gitu loh. Kita tuh logistik, distribusi, ada retailer, toko, ada manufacturer, produsen, ada customer and buyer. Ya kalau semuanya adopt ya kita harus adopt gitu. Kalau enggak kita ketinggalan. Nggak bisa ikutan gitu ya Pak, nggak bisa relevan sama market. Oke Pak, tadi kan udah bahas secara luas, secara makro. Sekarang kita coba spesifik ke bisnis kali ya Pak. Kira-kira seberapa penting sih digitalisasi sama transformasi digital dan kenapa? Penting, oke. Kenapa tuh Pak? Karena dengan adanya teknologi, everything jadi gampang. Efisien, efektif gitu ya Pak? Jadi semuanya. Pakai teknologi, proses jadi cepat, jadi gampang, ya ngapain susah gitu kan? Iya, benar-benar. Berarti pokoknya mempermudah bisnis lah ya Pak. Jadi dari yang mempermudah proses bisnis. Beda. Bisnis itu kan lebih kompleks. Tapi dari proses yang tadinya harus ribet, teknologi kalau bisa streamline, why not gitu. Yang tadinya lama sekarang jadi cepat, lebih simple. Siapa nggak mau simple? Iya betul. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Kira-kira gimana sih kesiapan Indonesia dalam mengimplementasikan digitalisasi dan transformasi digital? Mungkin dari sisi infrastruktur atau masyarakat atau sebagainya. Kalau bicara infrastruktur, kesiapan, kita paling siap mungkin. Kita paling siap. Kita itu benefit ya menurut saya itu karena kita negara yang muda. Gimana kemarin tuh ada yang saya ngutip dari Google kemarin ya. Rata-rata umur orang Indo tuh 29 tahun. Orang-orang yang masih growing, orang-orang yang masih adopting to change, yang ngerti teknologi. Jadi Indonesia itu negara keempat ya, keempat kelima deh, terbesar di dunia, dan average itu 29 tahun, artinya
muda gitu. Jadi buat mereka adopting ke teknologi baru, transformasi ke teknologi baru itu lebih mudah. Jadi summary-nya kita siap. Oke, dari sisi masyarakat semua siap ya Pak? Siap lah, umur 29 tahun kalau nggak siap. Oke, siap. Oke Pak, sekarang kita lebih spesifik ya. Kalau di StoreSense Indonesia atau SSI sendiri, itu tuh udah mengimplementasikan 3 hal tersebut belum Pak? Dan kalau misalnya udah, kira-kira apa aja? Mungkin saat ini udah mengimplementasikan atau emang udah ada plan ke depannya mau mengimplementasikan? Kayaknya kalau kita bicara digitization sih udah pasti lah. Mau perusahaan manual pun juga udah pasti bisa gitu kan. Karena everybody udah punya smartphone apa semua. Itu bukan faktor. Digitalization processes udah pasti. Karena nggak mungkin kita tuh tiap hari tuh sekarang berurusan sama marketplace. Tokopedia dengan Shopee dan kawan-kawan. Jadi nggak bisa manual. Bayangin kalau semuanya itu manual, salah ngirim, nggak mungkin. Jadi udah pasti kita udah implement dari awal. Sebelum kita mulai pun kita udah mikirin gimana kita bisa beradaptasi untuk mensupport logistik untuk online. Logistik buat offline beda. Mereka beli kartonan, boxan semua. Online orang beli customer 1 piece, 2 piece. Iya betul. Nggak ada sistem hancur. So kita udah implement digital transformation, bisa dibilang dari awal pun kita nggak transform. Kita udah mulai perusahaannya dengan mindset kalau ini tuh buat online. Jadi digitalization udah kita terapin dari awal. Proses gimana barang masuk, di scanning, ya, dimasukin ke gudang. Terus customer order gimana kita nge-picking, kita nge-wrapping, kita kirim ke kurir, Jadi everything menurut kita tuh di StoreSense Indonesia prosesnya kita benerin dulu sebelum kita launching. Jadi dibilang transformasi enggak. Tapi dibilang adopting ke digitalization udah kita pikirin sebelum launching. Nah, mungkin bisa dibilang sekarang nih ya, kita pun udah adopt digitalization, kita masih transform. Mungkin ini kurang baik, ini kurang baik, kita terus. Jadi kita tuh sebenarnya kita tech company dengan infrastruktur fisik buat nyetor barang. Oke. Berarti tetap evaluasi, nanti dibenerin lagi, perbaiki gitu ya Pak. Meskipun udah melakukan transformasi digital sebelum launching, tapi akan terus berkembang lah ya Pak untuk mengembangkan bisnisnya juga. Transformasi terus gitu maksudnya? Ya, transformasi terus. Transform, gitu. Ada yang salah, transform lagi. Ya. Jadi nggak pernah berhenti ya. Selalu upgrade gitu. Seru banget ya Pak, bahas 3 hal itu doang tuh seru banget gitu. Kayaknya kalau dipanjangin bisa 3 jam kita Pak. Tapi kita cut dulu aja ya Pak. Nanti kapan-kapan kita undang lagi buat ngobrol-ngobrol lagi sama kita di sini gitu. Nggak kerasa udah cukup lama ya kita ngobrol. Kita akhiri aja ngobrol-ngobrol kita hari ini. Terima kasih Pak Gary sudah hadir di DNR. Duduk, ngobrol, relax. Yes. Jangan kapok ya Pak kalau kita undang lagi ke sini. Nggak kapok. Oke, buat penonton semua jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Tunggu untuk next episode selanjutnya. Kita bakal bahas tema-tema yang lebih menarik lagi. Bye-bye.